Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Maharani dengan NIM 23501911142. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Yang pertama ada prinsip dasar spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar ini ada dua, yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Dan ada grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut spektrum UV visible atau kurva kalibrasi radiasi UV visible. Yang kedua ada senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada gugus kromofor. Gugus kromofor ini memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, misalnya gugus karbonil, gugus etilena, gugus nitril, dan gugus azo. Lalu ada gugus oksokrom, gugus yang memiliki elektron bebas dan tidak menyerap cahaya UV atau tampak dengan sendirinya. Misalnya ada gugus hidroksil, gugus amina, atom halogen seperti klorin, dan gugus alkoksi. Yang ketiga ada orbital sigma. Orbital sigma ini merupakan orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatannya merupakan ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Contohnya ada ikatan tunggal. Lalu ada orbital pi. Orbital pi merupakan orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi. Ikatannya merupakan ikatan tidak jenuh, yaitu rangkap 2 atau rangkap 3 pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Contohnya ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Lalu ada orbital non-ikatan. Orbital non-ikatan ini merupakan orbital atom yang tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya dalam suatu molekul. Elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Contohnya atom O, S, N, dan Cl yang terikat pada karbon dan memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama ada sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi ini adalah sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap, yaitu tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi ke pi bintang makin kecil. Akibatnya absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar ini disebut pergeseran batokromi. Lalu yang kedua ada pelarut. Pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar, yaitu batokromi. Pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil, yaitu hypsokromi. Yang ketiga ada perpaduan kromofor dan oksokrom. Oksokrom adalah gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke pi bintang. Terikatnya gugus oksokrom ini pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar, batokromi. Pergeseran ini juga disertai dengan peningkatan intensitas efek hiperkromi. Lalu yang keempat ada lingkungan elektronik. Lingkungan ini lingkungan yang berlainan dalam molekul yang merupakan derajat interaksi antar orbitalnya. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya,
interaksi antara orbitalnya meningkat. Akibatnya perbedaan energi orbital molekul ikatan dan antiikatan bertambah, yang menyebabkan pergeseran kepanjang gelombangnya akan lebih kecil, yaitu hypsochronic. Di sini juga ada instrumentasi spektrofotometri UV visible. Di sini ada komponen sama fungsinya. Yang pertama itu ada sumber sinar yang berfungsi sebagai menghasilkan radiasi elektromagnetik yang diperlukan UV dan visible. Yang kedua ada celah masuk menerima cahaya dari sumber sinar dan mengarahkannya ke monokromator. Yang ketiga ada monokromator, yaitu memisahkan cahaya polikromatik dari source menjadi monokromatik yang diperlukan. Yang keempat ada kompartemen sampel, yaitu tempat meletakkan kuvet yang berisi sampel atau larutan uji atau larutan pembanding. Yang kelima ada detektor, yaitu menerima cahaya monokromatik yang diteruskan oleh sampel dan mengubahnya menjadi cahaya listrik. Yang keenam ada penguat, menguatkan sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektornya. Yang ketujuh ada tampilannya. Tampilannya ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran, yaitu nilai absorban atau absorpsi. Di sini juga ada prinsip dasar analisis kualitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kualitatif di sini bertujuan untuk identifikasi dan mengetahui kemurnian senyawanya. Jadi di sini ada senyawa yang diketahui strukturnya, yaitu uji identifikasi, dan ada juga senyawa yang tidak diketahui strukturnya, yaitu senyawa baru. Senyawa yang diketahui strukturnya ada tiga, yaitu membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan pembanding atau pustakanya. Yang kedua ada melihat pengaruh pH terhadap spektrum sampel kemudian dibandingkan dengan larutan pembanding atau pustaka. Yang ketiga ada menghitung nilai absorptivitas molar dan atau extinction spesifik dan membandingkannya dengan larutan pembanding atau pustakanya. Untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya, yaitu membuat dugaan adanya gugus kromofor atau oxokrom berdasarkan spektrum UV yang terukur. Yang kedua ada membuat dugaan empiris seperti prediksiin gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molarnya. Di sini juga ada prinsip dasar analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menghitung kadar zat tunggal. Yang prinsip dasarnya ada dua menurut hukum Lambert-Beer. Absorpsi cahaya UV visible oleh molekul merupakan fungsi dari ketebalan media dan konsentrasi molekul. Rumusnya adalah A, yaitu serapan, sama dengan absorptivitas molar dikali panjang sel atau tebal kuvet dikali konsentrasi sampel dalam mol atau liter. Yang kedua ada menghitung kadar dengan cara membandingkan serapan pada cuplikan dan serapan pada larutan standar yang konsentrasinya diketahui menggunakan teknik. Nah, tekniknya ini ada dua, larutan baku tunggal atau one point method dan kurva kalibrasi. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya ini metodenya itu sensitif dan akurat, dan dia juga gampang gitu, mudah digunakannya, hasilnya juga cepat. Sedangkan kekurangannya hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan atau oxokrom. Lalu ada cocok untuk sampel yang dalam keadaan tunggal. Untuk sampel yang tidak tunggal diperlukan pemisahan atau teknik khusus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.